Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan pemeriksaan golongan darah, sistem ABO, metode slide, dan backtyping. Yang beranggotakan Yulia Citra, Neni Prastia Putri, dan saya sendiri Rizky Nurfauji. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian darah. Darah merupakan cairan tubuh yang berwarna merah dan terdapat di dalam sistem peredaran darah dan darah tertutup, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Darah berfungsi memasukkan oksigen dan bahan makanan ke seluruh tubuh serta mengambil karbon dioksida dan metabolik dari jaringan. Mengetahui darah seseorang sangat penting untuk kepentingan medis, yaitu salah satunya untuk transfusi. Secara umum, darah memiliki 4 golongan, yaitu golongan darah A, di mana golongan darah A mempunyai antigen A dan anti B. Golongan darah B, yaitu golongan darah yang memiliki antigen B dan anti A. Golongan darah O, golongan darah yang memiliki antibodi tapi tidak memiliki antigen. Dan golongan darah AB memiliki golongan darah yang memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Golongan darah ABO dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia. Penentuan golongan darah ABO pada umumnya dengan menggunakan metode slide. Metode ini didasarkan pada prinsip reaksi antara agglutinogen atau antigen pada permukaan eritrosit dengan agglutinin yang terdapat pada serum atau plasma yang membentuk agglutinasi atau gumpalan. Metode slide merupakan salah satu metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk pemeriksaan golongan darah. Antigen golongan darah yang sangat penting adalah antigen A dan B. Ciri antigen itu berada pada ujung gula-gula yang melekat langsung pada dinding sel atau melekat pada rangkaian protein yang menonjol dan hamparan B lipid. Pemeriksaan dilakukan dengan dua cara, yaitu cell grouping atau forward grouping, dan yang kedua serum grouping atau reverse grouping. Cell grouping atau forward grouping dalam praktikum ini memeriksa antigen sel darah merah dengan cara menambahkan anti A atau anti B dan anti AB. Metode yang cepat digunakan adalah metode slide dengan memakai slide dari kaca objek atau objek gelas. Serum grouping atau reverse grouping memeriksa antibodi dalam serum atau plasma darah dengan cara mereaksikan dengan suspensi eritrosit sel golongan darah A dengan sel golongan darah B dan sel golongan darah O. Dan slide yang ini akan dibahas oleh Yulia Citra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemeriksaan dengan metode slide. Teknik pemeriksaan metode slide yaitu ada prinsip, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, dan interpretasi hasil dan hal yang perlu diperhatikan. Adapun tujuannya yaitu untuk menentukan adanya antigen A dan antigen B pada sel darah merah atau eritrosit. Kemudian prinsipnya yaitu antigen atau agglutinogen direaksikan dengan antibodi yaitu atau agglutinin yang senama, maka akan terbentuk agglutinasi. Kemudian alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu darah kapiler dan darah pena, larutan NaCl 0,85%, alkohol 70%, spuit 3 cc, 1 set autoklik, kemudian kaca objek, kapas, anti-A serum, anti-B serum, dan anti-AB serum. Kemudian tusuk gigi, tabung sentrifuge, pipet tetes, dan tabung serologi. Kemudian cara kerja. Cara kerja untuk darah kapiler. 1.
Diusaplah jarum dengan kapas beralkohol 70%, kemudian tusukkanlah jarum tersebut ke ujung jari Anda yang telah dibersihkan. Yang kedua, diteteskan darah yang keluar pada objek gelas di 3 tempat yang disediakan pada kartu atau objek gelas, yaitu sisi kanan, tengah, dan kiri. Yang ketiga, berilah setetes anti-A serum pada sisi kanan tetesan darah, kemudian anti-B serum pada sisi tengah tetesan darah, dan anti-AB serum pada sisi tengah tetesan darah, dan anti-AB serum pada sisi kiri tetesan darah. Aduklah tetesan masing-masing antiserum dengan darah tersebut menggunakan ujung tusuk gigi secara terpisah. Kemudian diamati hasil setelah 2-3 menit apakah terjadi pengumpulan darah atau tidak. Ini untuk interpretasi hasil untuk golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian cara kerja darah pena. 1. Diambil darah salah seorang anggota kelompok sebanyak kurang lebih 3 cc, kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, kemudian lakukan sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian diambil serumnya dan masukkan ke dalam tempat yang terpisah. Sisa eritrosit dicuci dengan NaCl 0,85%, campur dan lakukan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Dibuang supernatan yaitu atau cairan bagian atas dan tambahkan NaCl 0,85% lagi. Dilakukan hal tersebut selama 3 kali. Setelah cairan NaCl 0,8% dibuang, maka sisa sel darah merahnya adalah suspensi eritrosit 100%. Kemudian diambil 1 bagian sel 100% ditambah 9 bagian NaCl 0,85% yaitu suspensi eritrosit 10%. Kemudian lakukan cara kerja atau darah pena untuk pemeriksaan golongan darah yang sama dengan cara darah kapiler. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, kaca objek yang dipakai untuk pemeriksaan golongan darah harus bersih. Tidak boleh ada sisa-sisa zat kimia atau darah meskipun hanya sedikit saja karena mungkin menyebabkan aglutinasi palsu. Kemudian, yang kedua, jangan dibaca hasilnya bila campuran pada slide sudah mulai kering untuk menghindari kesalahan dalam menentukan golongan darahnya. Kemudian adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu mudah, murah, dan cepat. Kemudian kerugiannya yaitu aglutinasi lemah, tidak terbaca. Kemudian metode selanjutnya akan dibacakan oleh Neni. Selanjutnya ada metode backtyping. Teknik pemeriksaan metode backtyping. Ada prinsip dan tujuan, alat dan bahan, cara kerja, dan interpretasi hasil. Tujuan dan prinsip. Tujuan untuk menentukan adanya anti-A dan anti-B pada serum atau plasma darah. Prinsip memeriksa antibodi dalam serum atau plasma darah dengan cara mereaksikan dengan suspensi eritrosit atau sel golongan A, sel golongan B, dan sel golongan O. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama, disiapkan serum atau plasma dari darah yang akan diperiksa golongannya. Yang kedua, diteteskan 3 tetes serum atau plasma darah pada kaca objek. Yang ketiga, diteteskan pula masing-masing sel atau suspensi eritrosit 10%, golongan A, sel golongan B, dan sel golongan O. Yang keempat, dicampur secara perlahan dan lihat terjadinya aglutinasi. Selanjutnya, interpretasi hasil. Jika suspensi eritrosit A positif, suspensi eritrosit B positif, suspensi eritrosit O negatif, maka golongan darahnya O. Selanjutnya, jika suspensi eritrosit A-nya negatif, suspensi eritrosit B positif, suspensi eritrosit O-nya negatif, maka golongan darahnya adalah A. Selanjutnya, jika suspensi eritrosit A positif, suspensi eritrosit B negatif,
suspensi eritrosit O negatif, maka golongan darahnya B. Selanjutnya, jika suspensi eritrosit A negatif, suspensi eritrosit B negatif, suspensi eritrosit O negatif, maka golongan darahnya adalah AB. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.